Film diawali dengan seseorang misterius yang sedang menyiapkan peralatan psikopatnya dari mengasah kapak, mengambil rantai berkarat, sampai gergaji milik Pak Haji juga dibawanya. Tak lupa membuat sarapan agar lebih strong menghadapi kenyataan yang begitu perih. Singkat cerita, Sin berpindah ke dalam sebuah bus pariwisata yang mengangkut ciwi-ciwi gemoy dan remaja-remaja mupeng hendak study tour. Terlihat gadis cantik dan menggairahkan bernama Dek Fei. Ia yang memiliki semangka ginu-ginu membuat para remaja Kang Colai tak bosan-bosan memandanginya. Daniel, gadis kurus yang sirik melihat Dek Fei selalu menjadi sorotan pun mendatangi dan melabraknya. Namun Dek Fei yang gak kalah gede bacot pun membantah semua perkataan Daniel sampai Daniel pergi meninggalkannya. Di sisi lain terlihat pria paruh baya gabut sedang ngevlog pemandangan sekitar bernama Peter. Dan bus pengangkut remaja mupeng pun melintas sembari gadis-gadis seksual memamerkan durian montongnya. Karena Peter kentang jadi hasil rekamannya terlihat ngeblur. Peter yang penasaran pun mampir ke warteg Pak Haji dan menanyakan kemana tujuan bus-bus yang melintasi daerah itu. Pak Haji dengan santai memberitahu bahwa bus-bus bertujuan ke sebuah tempat bernama Camp Ceria. Seolah-olah Peter mengetahui sesuatu, ia membeli banyak sekali peluru shotgun, seperti menyiapkan diri untuk berperang. Singkat cerita, sampailah remaja-remaja gemoy di Camp Ceria. Pak De Budi, sang supir, dengan sedikit memaksa menyuruh siswa-siswi tersebut untuk segera turun dari bus. Lalu Pak De Budi langsung tancap gas. Setelah itu para murid dikumpulkan oleh ketua kelas mereka. Para murid dipersilahkan untuk menikmati keindahan sekitar sembari mengerjakan tugas. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok yang tentu saja didominasi oleh gadis-gadis asam melehoi. Enak kali ya jadi siswa di sana. Dulu gue SMK isinya batangan semua. Bangsat. Di sisi lain, Pak De Budi yang sedang tancap gas ternyata telah mempunyai janji sama dua didik pemandu karaoke. Meski dua ABG sedikit nyambek karena nunggu terlalu lama, akhirnya mereka terayu oleh bubuk tramadol yang dibawa si Budi. Tak sabar memuaskan batang kekarnya, si Budi langsung nongki di tempat yang sepi dan terjadilah skidi papak bus bergoyang kencang. Namun sedang asik-asiknya mereka melepas rindu, tiba-tiba datanglah pria misterius yang mempunyai visi foya misi foya visi misi foya foya bosku. Enggak deng. Datanglah pria misterius yang akan menumpas kemaksiatan di muka bumi ini. Tak butuh waktu lama tanpa psikopat melayang dan memenggal kedua gadis cantik itu. Si Budi yang sedang menikmati bau terasi kenikmatan pun tersadar akan keganasan Pak D Kopet dan alhasil mereka bertiga koit di tempat. Kembali ke siswa-siswi tadika mesra, Fei yang sedang memandangi keindahan kucing, tiba-tiba dikagetkan dengan suara di balik jerami. Fei yang penasaran pun mengeceknya dan ternyata si gendut mupeng sedang memandangi keindahan tubuhnya. Fei juga merebut buku si gendut yang berisi sketsa gadis-gadis swag-swai. Karena malu si gendut langsung kabur meninggalkan Dek Fei. Di sisi lain, terlihat dua remaja natskal lagi asik nyimeng. Tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Kang Ternak yang memergoki mereka. Dua remaja natskal pun dihukum membersihkan kandang ternak. Sedangkan Kang Ternak merebut rokok Bob Marley sambil membaca majalah dewasa. Melihat Kang Ternak mulai ngefly, dua remaja natskal pun kabur meninggalkannya. Terlihat Kang Ternak yang lagi menghayal sedang memandangi foto mantan kekasihnya. Hingga tiba-tiba Pak Dekopet mendatangi Kang Ternak. Namun karena efek udut Bob Marley, ia mengira bahwa Kang Kopet sebagai mantan kekasihnya. Saat Kang Ternak mencium rambutnya Kang Kopet, ia terheran-heran karena rambutnya yang kasar dan bau ketek. Dan biasalah. Bro, life is much too short to be taken for granted. Oh, you're much stronger than I will. Di lain tempat, Peter yang telah curiga akan ada pembantaian di Camp Ceria, ia mengunjungi polsek setempat. Peter bertemu dengan sheriff cantik nan gemoy bernama Dek Jupe. Peter mengingatkan untuk segera mengevakuasi anak-anak di Camp Ceria karena akan ada pembantaian hebat di sana. Mendengar hal itu, Dek Jupe cuman ketawa ketiwi karena Peter ngomong kayak orang lantur. Bandit Jupe mengusirnya. Kembali ke Camp Ceria, terlihat si gendut sedang jalan-jalan sembari ngemil selai pisang kesukaannya. Tiba-tiba si gendut mendengar suara dede-dede gemes di balik semak-semak yang ternyata
Si Verang Unyu dan si Keriting Sekswoi sedang asik pamer pentil di pinggir danau. Aduh, aduh. Ketika si Gedut sedang asik menikmati keindahan dunia, tiba-tiba pohon besar tumbang menimpanya. Yang tak lain adalah ulah Pak De Kopet. Ciwi-ciwi setengah telanjang pun kaget dan segera lari meninggalkan tempat itu. Di sisi lain terlihat dua sejoli yang telah beres-beres olahraga. Karena cewek memandu karaoke perokok kelas berat dan kehabisan rokok. Ia menyuruh kekasihnya untuk mencarikan rokok sebelum lanjut ronde kedua. Ya mau nggak mau cowok letai ini pun mencarikannya. Namun sial, di tengah perjalanan ia dihampiri Pak Dekopet yang dari tadi mengintai mereka. Dan dengan mudah Pak Dekopet menghabisi cowok tersebut. Ya. Tentu saja teriakan si cowok terdengar oleh si Eneng. Si Eneng yang penasaran segera mencari sumber suara itu. Tibo, tibo. Si Kopet datang dan menekuk-nekuk tubuh si Eneng bagaikan meja belajar. Saat Pak Dekopet menaruh nampan di atasnya, malah jungkat-jungkit, gak stabil. Pak Dekopet yang gak suka gelai pun melempar si Eneng ke kayu hingga sudahlah. Singkat cerita, Sheriff Jupe yang sedang asik menelepon mantan tiba-tiba dikagetkan dengan suara aneh dari luar.